Di video ini gue pengen ngajak lo jalan-jalan dari kota Bandung menuju area pesisir di Pantai Pangandaran dan Batu Karas. Di sini gue ngajak lo bareng drone terbaik 360 di dunia, yaitu DJI Avata 360. Lo lihat aja nih shot-shot yang dihasilin ya, gampang banget buat dipakai ngikutin mobil, gampang banget buat dipakai berkarya, pokoknya the best banget lah. Ini dia road tips edisi Batu Karas Pangandaran. Oke, selamat pagi dari Bandung ya. Gue udah lama banget kagak bikin konten di YouTube ya. Dan kita langsung aja tunjukin si andalan gue, Musang. Wih, selamat pagi guys. Masih lemes karena lagi di area perumahan juga, jadi kita gak bisa berisik-berisik. Rada sinian, Jo. Sinian dikit. Jadi kita sekarang pengen bawa armada road trip baru kita, si BG Road Trip Spec, untuk dari Bandung ke Pangandaran. Dan spot-spot Pangandaran, lebih tepatnya itu kita pengen ke Pantai Magasari. Dan kita bakal eksperimen dengan salah satu drone 360 terbaik di dunia. Lu pada masih belum bisa beli, udah punya. Ini Avata 360. Basically ini drone 360 yang mana kita nggak usah pakai goggles untuk ngoperasiin ya. Jadi pure terbang kayak drone aerial biasa. Yoi. Terus ngeditnya belakangan. Langsung aja lah kita berangkat sekarang. Gas. Oke, sebelum kita memulai perjalanan, maaf suara knalpotnya berisik, tapi intinya kita harus berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semua Islam sih. Iya. Dimulai. Doa selesai. Road tips Magasari. Lemes banget. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita road tips lagi, road trip tipis dari Bandung ke arah Pangandaran. Dan sekarang gue kenalin dulu nih tim-tim kita nih semuanya. Pertama ada gue sendiri, yang kedua adalah Musang yang selama ini ngikut di Offline Borneo, di road tips dan sebagainya. Belakang kanan ada Tenzo yang kebetulan waktu itu garap YouTube juga untuk Sumba yang kemarin ya, NTT. Dan kiri belakang gue ada Fala, ini mantan Musang gue juga. Dari race Februari 2025 sampai bulan Juli ya Fala ya? Sampai Juli 2025 gitu kan. Jadi semua ini adalah musang-musang gue yang kebetulan kita akan berangkat bareng guys. Dan nanti itu akan ada mobil dari salah satu bengkel langganan gue di urusan perlampuan, yaitu Pro Retro. Dia akan ngikut pakai XL7 dan ngintil di belakang lah basicnya. Cuman untuk point of view utamanya akan pakai Mat X-nya gue, yang mana kita akan jadian armada mobil ini tuh jadi armada road trip untuk kita pakai keliling Jawa dulu aja deh. Oke, kita caw dulu, mungkin isi bensin, isi angin juga biar safety. Karena perjalanan akan makan waktu sekitar 6 jam, 212 km, lumayan jauh. Dan bisa dinikmatin sih harusnya, karena gue udah cek weathernya bagus banget. Jadi langsung aja lah, kita caw, isi bensin dulu. Sebenarnya tuh gue dari dulu penasaran gitu, ada nggak sih satu drone yang bisa kita bawa dan kebutuhannya tuh bisa macam-macam. Jadi kan kalau per industri saat ini tuh kan ada drone aerial, ada drone FPV. Sedangkan kalau misalkan kita pengen butuh kedua tipe shot di waktu yang bersamaan, otomatis kita harus bawa drone gitu kan. Nah tapi ini kayaknya rada beda nih dengan Avata 360. Kan basicnya tuh adalah drone aerial, tapi ada kamera 360-nya gitu, which secara manuver itu bisa FPV mode juga. Jadi kita bakal bukti ini seberapa mudahnya untuk bikin cinematic drone sekarang modal satu drone doang. Wih, lagi dipelukin banget tuh romannya itu. Cakep baco, asli dah. Coba liatin dulu dong, liatin. Wah iya kayak capung ya. Kecap. Tapi lu lihat capability-nya, lu ngomong kayak capung, capability gacor cuy. Parah, coba Pal. Oke. Kita sikat. Bang, 35 rata ya. Nah, jadi kalau misalkan pengen trip jauh, paling penting, paling wajib adalah lu ngecek tekanan angin, dan kalau bisa ban lu tuh diisi pakai nitrogen, karena ini perjalanan jauh, ban lu akan diuji seberapa kuatnya, dan ketika kita isi angin yang proper, otomatis pasti akan lebih aman juga buat lu ke depannya. Jadi untuk setiap road trip, gue pasti baik mau naik motor, naik mobil, selalu ngecek nitrogennya kira-kira udah di level yang tepat atau enggak. Terus juga kalau misalnya emang lagi bocor kan ketahuan juga kan, jadi lebih aman untuk lu perjalanan dari berangkat sampai tujuan sampai pulang lagi ke rumah. Ada rak bawang di belakang. Aho. Diem baik dari tadi ya. Buset, ini ngapa macet bener Wan? Masih pagi ge, ya Allah. Justru macetnya pagi sih. Iya, emang di sini kayak gini sih. Kita Busuk biasa ngajar jam segini. Udah ya kayak begini lah macetnya. Lu guru berarti Wan? Ya belum buka lagi. Ya Allah. Baru buat pengen ngisi. Yaudahlah, kita isi di seberangnya aja dan langsung masuk tol.
mengarah ke tol Soroja, guys. Dari segala odds, kita ketimpaan plat nomor motor, guys. Ini plat setebel-tebelnya plat bang. Ayo, asli. Itu Untung kagak kena. itu mah prime-nya itu anjing. bersih aja. Gue kirain sendal. Tadi gue udah begini. Sumpah, ini momen yang lu nggak akan alamin kalau lu rencanain, guys. Iya. Aneh, sumpah, aneh. Anjing. Pokoknya nih buat yang punya plat nomornya ini ya, 6481 IN. Ya, tolong DM kita aja, ntar gue kasih plat lu anjing, gue Iya. balikin. Untung kaca kita nggak pecah, nggak apa-apa. Yang penting kita ketawa dah udah. Kaget anjing. Keduk anjing. Aduh. Apaan itu? Ini kejadian barusan, ada beberapa sedikit baret ya. Lu coba sini, Jo. Dia di sini kena nih. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi lumayan signifikan karena platnya berat banget, bro. Berat banget. Jadi buat siapapun yang kalian gabiin, tolong ya DM gua aja, ntar gua balikin platnya. Ayo, siapa yang mau telinganya orgasme? Saya. Lagi. Yeay. Kacau. Auto blipper aja. Kacau. Nah, pelan-pelan. Gak boleh terlalu sering-sering ngebut. Iya. Gila, sunrise-nya syahdu banget. Rada-rada berasap juga kabut, tapi pas kita cek ternyata ada yang lagi ngebul, guys, pabriknya, guys. Oh. Jadi tadi Pak Fala cerita, ini syahdu atau kabut dari pabrik ya? Langsung ditunjukin ya, Iya. cerobong. Kita nggak sempat videoin Cerobong itu. Kerubung asap. cerobong asap, real asap, udah kayak cumi darat. Oh. Jadi kalau dari Bandung ke Pangandaran tuh kita punya 3 rute utama opsinya. Kalau misalkan lu pengen ke sono juga ya. Pertama lewat Nagrek ya. Lewat Nagrek, terus Garut Kota, ya kan? Terus tembusnya ke Pangandaran. Terus yang kedua lewat Pangalengan. Dimana Pangalengan tuh ya basically ke arah selatannya Bandung dulu, terus ke Pangalengan, and then tembusannya ke jalur selatan. Dan yang ketiga adalah yang Ciwidey. Jadi kita lewatin Ciwidey dulu, Ranca Bali, kemudian Cidaun, and then benar-benar ke Garut Selatan menyusuri sampai ke Pangandaran. Mana yang paling cepat? Yang paling cepat sebenarnya lewat Nagrek. Cuman kita nyari yang paling jauh tapi yang paling indah, yaitu lewat Ciwidey. Jadi di video ini lu bakal ngerasain experience view-view yang menurut gua mewah dan elit, yang mungkin kalau misalnya kita lewatin Nagrek itu nggak bakal dapat gitu vibes-nya. The best. Gua ilah, sarapan belum ada udah pada nyemil bae. Ngeganjel ini namanya. Gua jadi endorse sama Selamat, tapi ini Selamat the best, coy. Enak banget. Dari kecil gua udah makan di SMP. Lo apa, Wan? Wah. Ini Roti apa nih? apa ini? Paroti. Roti isi krim meses. Kita barusan ngisi full tank ya, pakai Pertamax Turbo 500.000, dan setelah isi full tank range-nya nambah jadi sekarang 500 km. Bayar dulu, guys. Oh, 500.000 ya bilnya ya. That's good. Adek, lagi pada study tour. Study tour. Kagak ya? Olahraga. Udah jadi warlock Ciwidey, coy. Study tour tiap hari, anjay. Woi, pada mau makan kagak lu? Makan lah. Lapar bener kayak muka-mukanya kayak asli. Oh. Kita cari dulu spot yang paling peweh. Ini Romana begacor ini. Buset, pagi-pagi makan seblak ya. Kacau, Dok. Gila nih. Sebelah. Pelodom anjir langsung. Kita cari yang paling syahdu. Ada Indominya. Ini kuning. Nah, ini nih kuningnya. Cuanki ini. The yellow one Oh iya seems ini. interesting, bro. Oh, depan. Suragi. Jujur ya, dengan medan batu-batuan gini tuh gue cemas juga anjing, kayak vibes-nya. Aduh kena ya. Iya, ada pikiran-pikiran takut begitu, Cok. Nanti kita balik lah langsung ke yang mana lah ya. Gubrak. Jangan dong. Yang depan kanan coba tunjukin di video ntar, Jo ya. Bempernya langsung gini ya. Langsung. Ngomong anjing. Wah. Pemberhentian pertama, kita langsung makan dulu di area Ranca Upas, lebih tepatnya di area warung-warung sini. Di sini ada banyak banget opsi warung dan kita pilih salah satunya aja, random aja. Sarapan nih. Yo, lapar bolo. Oh.
Belum sarapan ini. Waktu sarapan udah habis. Baut Gabin. Oh. Nih, topping baru ya. Ini dari baut plat yang tadi, yang terbang. Kacau. Kita makan dulu guys. Makan dulu guys. Oh. Ini dia Kang Anto ya dari Floretro. Selamat pagi. Ajaib. Charles Lerler ya. Oh, Ferrari, Scuderia Ferrari. Ini Ferrari ini. Ferrari XL7. Dia bikin mobil keluarga ya dengan mesinnya 1,5 L. Gak ada tuh CC tinggi. Cau lah kita. Ayo. Berarti ntar Fala bakal ngikut Kang Anto di mobil Mart X CBG cuma bertiga aja. Gua, Alwan, Tenzo. Ciao. Oke, jadi per saat ini mobilnya Kang Anto udah di belakang, dia sama Fala. Kenapa mereka bareng? Karena basically mereka sekarang musang gua tuh yang Fala kerja di Kang Anto itu sendiri. Jadi kayak awalnya gua lagi nongkrong ke tempat beliau, terus gua ngasih tahu hari ini pengen ke Pangandaran, tiba-tiba dia bilang, gue ikut dong. Oke, ya udah. Tapi bawa toolkit ya, kalau misalkan jaga-jaga kenapa-kenapa. Jadi OS simbiosis mutualisme. Oh. Dan sekarang kita lagi di Ranca Bali. Ini nanti view-nya akan banyak sawah-sawahan dan alhamdulillahnya cuacanya lagi gacor juga. Ntar kita coba cari spot untuk berhenti untuk kita nyobain Avata 360 untuk nunjukin hasilnya ke lu bakal kayak apa. Gas. Mantap. Sebenarnya kita masih jauh banget dari Pangandaran spot kita untuk yang utama ya. Tapi biasanya kalau misalnya tiap Ciwidey, gue tuh selalu mampirin ke sini Patenggang guys. Dimana ini tuh adalah danau di tengah-tengah Ciwidey dan menurut gua bagus banget. Jadi ya enjoyable dan kita mungkin sedikit bentaran bengong sambil nanti abis ini take off Avata 360. Oke, jadi kalau kita bahas secara detail ya, ini adalah drone 360 yang menurut gua terbaik di dunia karena dia tuh sensornya udah gede gini. Terus juga easy banget untuk di operate, pure tinggal nyalain remote-nya dulu. Drone-nya juga tinggal nyalain, habis itu tinggal take off. Nih isi layarnya guys. Mungkin nggak terlalu kelihatan. No, kita madep-madepin. Nah, jadi yang bikin 360-nya itu adalah nih, kita zoom out bisa jadi tiny planet langsung. No. Gokil ya. Jadi dan ini nih nggak ngelock guys. Jadi ibaratnya basicnya cuma ngambil mentahan file doang. Ini hanya untuk preview. Tapi nanti ketika kita udah rekam, kita bisa edit lagi di laptop, di HP secara bebas. Mau ngapain aja, madep kemana aja. Jadi kita sekarang ambil dulu video-videonya supaya hasilnya begacor. Let's go. Jujur ya, drone-nya lincah banget guys. Kayak lagi pakai FPV, tapi kontrolnya mudah. No. Enak banget. Landing modal gini doang. Gokil. Oh, shoot, anjay. Wan, lo gitu Wan. 360 ya di drone ya. Gue gak pernah kepikiran sebelumnya. Sekarang Alwan lagi take offin drone-nya. Gue pengen milot ya sekarang ya. Karena penasaran seberapa bagus auto trackingnya si Avata 360 ini ketika mobil berjalan dan kita tinggal modal terbang lurus doang. Oke. Bagus pisan. Bapis. Ini kita udah take off dan lagi-lagi kalau misalnya zoom out dia jadi tiny planet lama-lama tuh. Gitu kan. Sedangkan kalau kita zoom in itu mobilnya makin deket dan sebenarnya kalau lu pengen mode aerial bisa simple landscape gini. Kalau misalnya emang pengen 360 ya bisa begini. Cuma kalau gue pribadi untuk gue terbang mungkin mode yang biasa dulu supaya nggak kagok. Dan nanti untuk ngatur-ngatur keyframe-nya, untuk ngatur ngikutin objeknya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi biar sekarang fokusnya ngerekam dulu, terbang fokus, jangan sampai kenapa-kenapa. Karena ngeditnya bisa belakangan kan, guys kan. Nah ini mobil udah kelihatan. Kita rekam dulu. Nah, ini kan kayak drone aerial biasa kan. Bentar ada mobil nyalip, motor nyalip. Kita bermain-bermain aja dengan gerakan-gerakan dan gak usah terlalu mikirin framing karena ntar ngeditnya belakangan ya kan. Kita fokus gimana caranya terbang aman dulu aja. Nah, ini gue senangnya ketika drone 360 tanpa goggles guys. Jadi gue masih bisa menggunakan skill aerial drone gue tanpa harus mikirin
madep-madep framingnya tuh kayak apa. Nah, kita tinggal bisa pantau juga drone-nya dari mata kita, ngeliat dari mobil ya kan. Kita fokus aja flight. Oke, kita fokus terbang aja. Gue tahu objek mobilnya ada di kiri bawah, tapi tinggal ntar ngeditnya belakangan gampang banget. Set. Mungkin gue mau menyilang, jadi gue agak motong si jalanannya. Set. Set. Oke, very nice. Mainkan. Oke, kita lihat seberapa bagusnya auto trackingnya Avata 360. Kita main agak jauh. Beuh, gokil bro. Gokil bro. Kita kasih menyilang kembali. Oke, sikat. Beuh. Set, mantep banget, jujur mantep banget, jujur. Oke, lagi mainkan. Pokoknya kita ngilang-ngilang aja. Dan ini tuh mentalitasnya kayak lu lagi main FPV, tapi lu nggak terlalu harus mikirin framingnya guys. Happy banget gua dapetin drone kayak gini. Yang gue happy dari sebuah drone 360 adalah lu bisa rekam dulu, yang penting jalan dulu aja, ikutin mobilnya, jangan sampai nabrak. Terus editnya belakangan kayak yang gue lakuin saat ini. Kadang-kadang gue pengen edit ngikutin mobilnya, kadang-kadang kita pengen rada-rada ketinggalan, atau kadang-kadang kita bikin tiny planet, sesuka hati kita lah pokoknya. Tapi dengan kemudahan kayak gitu, itu bikin proses bikin konten tuh jadi jauh lebih gampang, lebih cepet, dan lebih simple. Buset. Mewah. Nyet, diikuti. Nah, ini masih manual ya guys ya, masih belum gue pakein auto trackingnya dari aplikasi editoran nanti. Tapi dengan opsi 360 ini jujur meningkatkan banget kualitas video. Jadi kita tuh tinggal fokus gimana caranya jalannya hati-hati, mantep, dan udah bikin trajektori. Nih, one. Aduh, mobilnya ganteng lagi ya. Mobilnya ganteng coy. Ngeremis. Oke, cukup menarik so far. Mungkin lo penasaran apa yang gue bawa di dalam roof box ini guys. Jadi kita coba buka dulu pakai kunci biasa. Terus klik tombol yang ini, udah langsung buka. Nah, kita ada beberapa barang kita masukin. Ini ada tasnya Tenzo, sejadah juga buat ntar sholat. Ada baju-bajuan gua, baju lari juga ntar kalau misalkan jaga-jaga lari. Ada tasnya Alwan, anduk juga buat mandi, dan semuanya cukup banget. Mungkin kalau misalkan Pala mau masuk, gua masuk dah. Coba. Gua masuk sini kali ya. Ini panjangnya berapa? Ini 2,5 meter. Enggak lah, bercanda. Nggak muat, Jok. Kita menyetir lagi, guys. Aduh. Tadi gue sempat mual gara-gara ngedrone sambil kelak-kelok ya. Tapi setelah minum baju jahe merah tadi, aman. Jujur cuacanya rada-rada makin mendung. Dan tadi tuh kita sempat ke Gunung Sumbul, spot andalan kita buat konten-konten di Ciwidey, tapi ternyata rame banget. Jadi udah kita putuskan untuk lanjutin perjalanan ke arah Cidaun. Banyak ya motor knalpot racing, cukup menyenangkan terdengar ya. Menyenangkan sekali. Di sini kita mulai meninggalkan area perkebunan yang ada di Ciwidey dan kita mulai masuk ke area Naringgul yang secara elevasi itu tuh turunnya benar-benar minta ampun, jalannya juga rada sempit dan kita harus sedikit lebih konsentrasi karena emang kadang-kadang suka ada jump scare atau ada HBD atau ada surprise tiba-tiba ada kendaraan dari bawah yang nggak kedengeran gitu loh. Jadi kayak harus hati-hati banget, ekstra fokus lah pokoknya kalau udah mulai lewat sini. Kita udah memasukin area Cianjur Selatan, lebih tepatnya di Naringgul. Dan ini udah banyak pohon-pohon pinus yang gua rasa kayaknya menarik nih untuk kita ambil beberapa action sambil drone-nya lewatin sela-sela antara pohon-pohon. Langsung aja kita coba karena drone-nya udah take off. Dan jujur ya, gue tuh kalau pakai drone kayak gini, biasanya kan gue deg-degan. Cuman karena dia udah ada cover propeller, ya, itu di baling-balingnya udah ada pelindungnya guys. Jadi tuh gue ngerasa kayak aman. Dan kalau misalkan amit-amit tabrak, ya nggak bakal rusak karena udah ada yang lindungin si baling-balingnya itu sendiri. Selain punya propeller guard tadi, dia juga udah ada obstacle sensing di mana misalkan nih, gue pengen nabrakin dia ke pohon. Nah, dia udah ngindar sendiri. Kita coba lagi ya, kita kencangin lagi. Nih, no, udah ngerem sendiri guys. Gacor, aman banget. Makanya kita langsung coba ambil video lewatin sela-sela.
Lu lihat tuh seberapa lincah manuver gue di ngindar-ngindarin pohon. Padahal jujur ya, gue tuh sukanya pakai sport mode di mana obstacle avoidance atau penghindaran objek itu mati total. Tapi ya udahlah, emang pilotnya aja jago guys, senggol dong. Wah, ini Naringgul kelak-keloknya lumayan. Dan jujur dibandingkan naik Bejo, gue naik Mar X ini lebih syahdu lagi karena dia tuh antep banget sama jalanan. Terus juga rasanya stabil dan remnya juga pakem karena udah big brake kit depan belakang. Sehingga ada rasa sense of safety aja gitu ketika gue pengen ngerem mendadak atau semacamnya tuh kayak aman gitu. Ini kalau kita lihat di maps, perjalanan masih 4 jam 17 menit lagi menuju Pantai Madasari. Jadi saat kita sampai sono kemungkinan jam 5 sore. Jam 3 sore. Plenty of time dan untungnya cuacanya oke. Gue udah berapa kali ngomong cuacanya bagus ya. Terus di depan lagi ada beberapa mobil-mobil lain juga yang gue lihat sih bawa keluarga untuk liburan. Dan kita tipis-tipis mungkin geber-geber Mar X untuk syahdu. Kacau. Absolute cinema. Absolute cinema. Lihat guys depan kita pisang kripto guys. Anjay. Naringgul. Dia dagang itu pakai uang hasil bull market BTC 2025. Oke, kita udah di Kecamatan Cidaun dan ini udah mulai kelak-kelok lagi tapi udah menurun guys basically. Jadi secara vibes masih sama-sama kayak tadi, cuman udah nggak segunung tadi. Terus panasnya ya seberasa dan kita udah nggak akan ngerasain lagi syahdu atau sejuknya dari area-area Ciwidey tadi. Dan kebetulan secara cuaca juga terik banget, miss banget. Padahal semalam di grup WhatsApp gue bilang kemungkinan bakal hujan gitu kan, dan ternyata ini dikasih cerah secerah-cerahnya, which is alhamdulillah the best pokoknya. Dan langsung aja lah kita nikmatin perjalanannya. Kalau kalian notice kita udah di area dimana vibes-nya tuh udah cahayanya udah mantai banget ya wadah. Langitnya benar-benar biru, terus juga panasnya juga udah mulai nyengat. Tadi kita sempat ke Indomaret dan jujur panasnya minta ampun. Dan sekarang kita mau makan dulu di area namanya Pamengpeuk. Dan secara jarak kita masih 2 jaman lagi menuju Pangandaran guys. Jadi masih lumayan jauh. Cuman ya wes. 2 zaman tuh bang, dari zaman apa sampai zaman apa bang? Dari zaman Mesolitikum sampai Megalitikum. Wah, Ya maklum lah ya, orang kalau udah lapar memang kayak begini. Pemberhentian kedua, makan siang. Kerjaannya mau makan mulu tim gua. Di sini kita makan seperti biasa ya di area Pamengpeuk namanya. Ini kalau nggak salah satu restoran favorit juga sih. Setiap orang-orang lewat sini. kita barusan makan, udah kelar semua. Sekarang pengen coba terbangin drone buat bikin one take shot. Kira-kira kalau misalnya diedit-edit tuh potensinya kayak apa. Dan sayangnya depan tuh udah kelihatan mendung banget mengarah ke Pangandaran. Padahal kita 2 jam lagi sampai guys. Gak masalah, kita coba tawakal dulu aja. Yang penting create content. Gue baru sadar si Tenzo ngerekamin gue pas lagi ngambil drone di area Pamengpeuk sini, dan ternyata di sini tuh ada area-area hutan yang gue nggak expect ada di deket-deket pantai guys. Ya udah, kita terbang bebasan aja, for fun aja, sambil terus pelajarin Avata 360 ini serta potensi yang bisa kita maksimalin. Banget cuy drone-nya anjing, I love it. Very love it anjing. Satu hal yang gue appreciate dari lintas selatan Jawa itu jalanannya bener-bener bagus banget. Gue appreciate mulai dari mungkin pemerintah daerahnya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini bener-bener sebagus itu untuk kita pakai mobil sedan kayak gini. Nyamannya minta ampun, gak ada keluhan. Mungkin ada beberapa spot-spot yang kayak lubang-lubang gitu ya Wan ya. Minim banget. Karena gitu, karena udah bagus banget. Dan untuk
gitu, ada pantai di kanan kan. Kalau kita dari arah Bandung menuju ke timur gitu. Jadi nggak sabar ketemu pantainya. Ciao. Aman udah gitu-gitu. Repot mobil ceper. Ya, sini aja deh. Yo, jujur ya, padahal cuma sesimpel spot ini nyarinya setengah mati karena kita nyari mana yang gak ceper guys, supaya nggak gesruk bawahnya, repot. Finally setelah kita perjalanan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya, berarti efektif mungkin 11 jam. Banyak berhenti di Ciwidey, berhenti di Cidaun, makan juga 2 jam, kepanasan dan sebagainya. Kita sampai juga di Pantai Madasari Pangandaran yang kebetulan satu line juga dengan Batu Karas, Pantai Pangandaran dan sebagainya. Sayangnya secara cuaca nggak begitu bagus, masih kayak abu-abu biasa. Tapi ya udah, kita bakal spend the rest of the afternoon di sini sampai agak gelap. Karena gue pengen coba ngetes terbangin drone-nya di kondisi rada gelap itu bakal kayak apa. Bareng teman-teman, ini ada Kang Anto lagi ngurusin perlampuan ya. Jangan injek. Iya, oke, ada Tokai. Mana Tokai tadi? No. Valdi. Ini Kang Anto, Pala. Jepala. Kita nyebut dia Fala Hazard. Karena palanya lihat tuh kayak tombol hazard kan, segitiga kebalik. Mau Sang? Ih, bau tai. Jangan dong. Ini napas dulu. Anjing kepentok gigi, Cok. Oke, pokoknya kita lanjut sampai agak malaman, guys. Jujur ya, gua baru kali ini jalan-jalan terus juga bawa drone gitu. Gua nggak mikirin gear yang gue pakai, tapi pure nikmatin tempat yang emang kita lagi datengin gitu, yaitu Pantai Pangandaran itu sendiri. Dimana gue simple tinggal keluarin drone, rekam aja udah. Yang penting kita dapetin angle yang bagus. Sisanya gak usah dipikirin, mulai dari shadownya keangkat ya. Iya, semuanya ada. Highlightnya effortless banget, highlight keangkat. Kita mau ngedit misalkan kayak Tiny Planet, kayak kita mau ngedit misalkan yang bener-bener kita ngikutin mobil, puing itu dari tadi gampang banget ya. Gampang banget. Gampang pisan. Yang udah gue tunjukin dari bagian-bagian scene-scene sebelumnya. Dan emang menurut gue zamannya konten kreator tuh udah dulu. Sekarang tuh bukan saatnya lu fokus ke gear atau alat yang lu bawa atau seberapa mahal alat yang lu punya gitu. Tapi seberapa simple yang lu bawa sehingga lu bisa fokus ke cerita apa yang lagi lu bikin dengan konten yang lu buat. Sekarang tuh yang paling kuat tuh bukan masalah keren-kerenan gear, tapi cerita yang diangkat. Lu diem aja lu. Lapar, Bang. Kacau pokoknya. Pokoknya the best dah nih, The best. Kita akan bermalam di sini. Harusnya syahdu ya. Syahdu. Oh. Gila. Jatuhin beneran. Jatuhin beneran. Mandi dah. Jahat banget orang tua. Lah gue disuruh anjir. Beres dari Pantai Madasari, kita menuju ke arah Batu Karas buat ke penginapan. Ya, kita nggak ada perlengkapan camping sama sekali, jadi ya pada umumnya orang jalan-jalan road trip aja tidurnya di penginapan. Jadi ntar malam ini mungkin gue bakal coba lari malam karena emang kebetulan lagi lumayan konsisten buat lari. Alwan, Tenzo, terus Kang Anto sama Falah pasti bakal istirahat. Ya kita coba ntar lah cek hasil dari Avata 360 segila apa dan seenak apa pas lagi di videonya. Selamat pagi dari Batu Karas, Jawa Barat. Dan gue pengen ngebangunin semua rakyat di sini. Kasih nyalain, Wan. Gak terlalu berisik. Aman. Ternyata berisik. Ini berisik banget, Cok. Cuman untuk karena di outdoor, jadi masih aman banget. Yaudah, kita berangkat. Gue pengen nyari pantai yang bisa kita masukin mobil. Sat, tanpa nyangkut. Let's go.
Wan, tidur berapa lama semalam, Wan? 5 jam. 5 jam. Busuk ya? Kagak busuk? Enggak busuk. Bagus. Alhamdulillah. Jadi sebelah kanan kita nih, itu udah kelihatan pantainya. Sunrise-nya menurut gue juga akan lumayan oke, tapi gue masih belum tahu nih kira-kira spot pantai yang akan gue masukin mobil ini bakal aman untuk mobil kita atau enggak. Soalnya kalau ngomongin hujan, ini kayaknya nggak hujan sama sekali, at least 24 jam terakhir. Jadi mestinya sih aman ya untuk kita coba turunin Mark X ke pantai. Soalnya semalam banget gue tuh lari guys, lari 6 kilo sama Falah berdua dan menyusuri area pesisir Batu Karas, which itu keren banget. Even malam aja menurut gue bagus banget. Dan ternyata pas dilihat di siang tuh makin mantep lagi, Cok. The best one ya? Best, alhamdulillah. Kacau. Nah, pantai yang pengen gue ambil tuh di sekitar sini ada guys. Kan Matahari di kanan depan sono ya. Gue pengen parkirannya tuh epic gitu, epic. Valdi. Nah, di dekat sini nih ada turunan mobil nih menurut gue ya. Ya. Kita coba dulu aja, kalau emang ternyata nyangkut atau ribet nggak apa-apa. Jadi tantangan guys. Dan orangnya banyak juga. Valdi itu. Nah turunannya di sini bentar nih. Kita ancang-ancang dulu mau ngambil turun karena lumayan deg-degan pastinya guys. Mana ya? Boleh. Di sebelah sana. Iya. Nah, Cek dulu ini dia. Wah, nyangkut Cok. Ya elah bang. Ya udah. Dan niat. Langsung nyangkut Bri. Wow. Yoi. Ya udah nih, at all nggak bisa turun gitu. Anjay. Fender. Muka lu jelek banget anjing. Oke, nggak bisa gegabah guys. Ternyata nyangkut guys, dan gua nggak heran kenapa bisa nyangkut tuh, lihat nih. Buset, ini tanahnya. Even pakai Hilux pun mode 4x4 nyala itu nggak bakal bisa ya Kang ya? Nggak bakal bisa. Karena ini posisinya udah harus di level pakai ban AT atau MT yang dikempesin. Udah bener-bener ekstrim banget. Sedangkan kita pakai sedan 4x2 ceper, emang banyak gaya nih. Yaudahlah, kita coba terbangin drone dulu. Gue mau ngeliat by aerial itu bakal ada spot yang kayak apa untuk gue pakai sedan gitu. Soalnya kalau misalkan kita jalan atau pakai mobil kan lumayan buang-buang waktu. Jadi kita pakai drone biasa dulu untuk ngeliat secara holistik Batu Karas tuh kayak apa sih gitu guys, cara mikirnya. Starter rada jauh aja nggak apa-apa. Yuk. Tarik Wan. Kali ini dengar suara mobil gue narik dan ternyata seanjing itu ya. Gue paham kenapa kemarin pas kita berangkat dari rumah itu ada tetangga kita yang bilang, "Mas, mobilnya berisik banget." Ya udah siap, kita bakal pasang Valvetronic. Sekali rekam doang, hasil videonya bakal gacor banget. Lu lihat nih abis ini. Ini keren, pasti keren. Ini keren. Oke. Enakeun. Oke. Gacor. Ini baru mantep Wan. Sip. Beuh, ini one take one kill ya. Dari belakang drone-nya turun, hampir nabrak tiang, tapi kita ikutin terus guys. Kita mainkan 360-nya dan drone-nya mulai menjauhi mobilnya, menyalip lah ibaratnya. Dan kita kasih tipis-tipis, nyaris nabrak pohon ya guys ya, biar kerasa dramatis dan mantep. Lagi-lagi kita take dari angle satunya lagi, dimana kita ambil dari belakang mobil dulu, terus kita deketin mobilnya, kemudian cabut lagi guys. Ini the best banget sih anjing. Enak banget. Dulu ya Wan ya, zaman kita pakai drone aerial,
Kalau misalnya pengen shot kayak gitu koordinasinya minta ampun ya. Minta ampun. Waktunya juga yang digunakan tuh sangat-sangat apa ya? Harus dimaksimalin banget. Dan kalau sekarang modal puter balik, siap-siap, jalan gitu kan. Kita turun, deketin mobilnya, abis itu cabut lagi. Dan itu nggak perlu mikirin framing sama sekali. Pure gimana caranya drone-nya sedekat mungkin dengan mobil, kecepatan mobilnya juga sama, and then udah koordinasi sebatas itu. Dan hasilnya segokil tadi. Jadi menurut gua ini adalah masa depan dari drone ya. Dimana drone itu dibuat 360. Tuh. Oh iya siap. Avata 360. Oh, kita sikat ya. Kita akhirnya memutuskan untuk menyusuri area pantai lebih dalam dan ketemulah area-area pohon bakau yang rasanya masih bisa dilewatin mobil sedan seceper si biji ini. Dan lu lihat aja nih, vibes-nya kayak apa dan kita menghindari pasir-pasiran supaya 100% aman. Dulu tuh ya menurut gua bikin video drone atau bikin video konten tuh soal skill yang bagus, alat yang mahal atau sebagainya. Menurut gua kalau sekarang tuh kita tinggal mikirin cerita apa yang pengen kita angkat. Modal pakai Avata 360 Dan jangan lupa untuk kasih cerita yang terbaik untuk alam Indonesia kita. seperti biasa. Jadi deh.